impresi mungkin Mas Agan sama Mas Absar dulu pertama kali terpapar sama The Sigit? Ingat nggak momen-momen? Kayak penyakit. Pertamanya gatal-gatal. Melihat band yang lain berhasil begini, berhasil begitu, saya fokus ke diri saya dulu aja gitu. Kayak band nggak akan jalan kalau sayanya begini gitu. Nah ternyata jawabannya datangnya ya setelah mereka berdua ini. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan sebuah band dari Bandung yang udah ada sejak 2002. Tapi album terakhirnya 2013. Selamat datang The Sigit. Halo. Maaf langsung pressure ya. Pressure ya. Ya, apa kabar? Baik. Apa aja gitu kan? Sehat. Sehat sih. Sehat. Tapi ya ada Hidup baik. Baik. sejauh ini baik. Ya ada beberapa pikiran lah yang Olahraga teratur. Olahraga teratur, tidur kurang nyenyak. Karena Oh iya banget sih. iya ya. Entah kenapa itulah. Kenapa ya? Kenapa ya? Penasaran aja. Enggak sih lagi ini kemarin kita abis bikin strategi. Oke. Ya. Internal Di ini strategi. Mobile Legend. Strategi KPI untuk The Sigit. Ya apapun itulah. Ya. Visi dan misi. Oke, Iya. keren. Keren. Ya. Oke. Iya ya keren ya. Aduh. Aduh jadi malu. Mungkin karena ini kali ya, kayak buat saya pribadi karena baru kayak diajak bergabung as a member gitu, kayak ngerasa perlu adaptasi yang baru dengan cara dinamika berkreatif atau melakukan sesuatu Ya. untuk The Sigit gitu. Kalau dari saya tuh kayak kebiasaan lama The Sigit yang rasanya mungkin saya harus beradaptasi dan sebaliknya gitu. Pengennya tuh dengan The Sigit yang baru ini bisa memunculkan warna yang Iya. ya lebih baik Oke. dan lebih growing lah pastinya kalau dari saya sih gitu. Oh, jadi itu beneran kan? Iya. Ya beneran semalam Sedang- ngobrol sampai jam Oke. 5 Jam 5. ya. Ya 4:30 lah. Gue tumbang 4:30 lah ya. Tapi berarti mau nanya sama Acil sama Fari juga membuat plan Iya. itu. Iya. Oke. Tapi hari ini kita bertiga dulu. Bertiga dulu. Hari ini kita bakal nge-rewind The Sigit. Tapi sebelum itu mungkin kalau gue terakhir nonton The Sigit 1 tahun 2 tahun lalu. Dan gue lumayan kangen dan sepertinya gue akan menikmati kalian maksudnya menonton kalian di Joyland Festival. Kayak menurut gue Joyland itu salah satu festival yang sangat menyenangkan, sangat chill. Setuju gue. Kayak bisa bertemu dengan banyak orang. Tapi gue penasaran POV kalian terhadap Joyland dari POV penampil. Istilah POV itu sekarang umum ya? Emang nggak umum ya? Point of view. Point of view, iya. Enggak. Ya. Anyway. Ini. Ya kalau dari POV kita sih, ini kalau saya sama Absar di Muner pernah main Joyland tahun 2018. 18. Iya. 19 atau 18? 19 ya, pokoknya sebelum pandemi. Jadi menyaksikan pertumbuhan Joyland lumayan terasa banget setelah 2018, kemudian pandemi 2022. Itu pertama kali lagi. Bersama The Sigit main, ini Joyland ada lagi. Kemudian 2023 di Ali main, 2024 The Sigit main. Itu tuh setiap tahunnya tuh datang ke sana tuh, ada yang baru nih, ada yang berubah nih, ada yang kok makin nyaman ya. Oh, ada area ini, ada area itu. Terus Ada anak kecil juga ada. ya kemudian ya udah line up nggak usah ditanya ya, menghadirkan band-band yang tidak melulu mengikuti data, based on data bahwa ini akan mendatangkan audiens banyak gitu. Ya itu yang salah satu yang membuat Joyland menarik buat saya, karena Ferry sebagai taste maker itu masih punya taste yang taste dia yang dikedepankan. Setuju? Setuju? Banget. Sangat setuju. Sangat setuju bang. Tadi mau jawab itu cuman Pak Rekti sudah. Kasih aja. Thank you ya Pak. By the way, pacar saya juga ngomongin hal yang sama. Dia bilang kayak Joyland itu mungkin festivalnya para musisi. Jadi kayak ketika musisi ingin menonton musisi lainnya, Ya, itu ya. kalian rasakan juga nggak? Ya, nyaman sih. Selalu Selalu ya.
selalu line up-nya ada yang pengen saya tonton. Dan selalu kalau datang ke Joyland ketemu Ferry, makasih ya udah ngundang dia, ngundang ini, ngundang itu. Ya, dan kayaknya green room-nya juga selalu menarik ya. Betul, mungkin Ya. kalau dari saya tuh kayak yang di tahun lalu gitu ya, di Jakarta kita cek sound sampai mau panggung, cek sound pagi bisa stay di green room aja untuk sampai nunggu manggung. Buat saya tuh baru sih mengalami itu dan bisa ngerasain itu di Joyland gitu. Iya. Karena dengan konsep dan fasilitas yang dibikin tuh memang dimanjakan kita sebagai performernya gitu. Jadi gitunya. Oke, nanti sampai ketemu ya Oke. di Joyland. Kayaknya itu hari pertama. Iya. 22 ya? Ya, 22 November. Oke, tadi kita udah ngomongin Joyland, sekarang kita merewind The Sigit-nya. Pasti startnya kita bakal ngomong lebih banyak ke Rekti. Kita merewind di masa SMA lo, ketika Rekti, Acil, Adit, Fari satu SMA dan kalian lebih memilih, ayo kita ngeband aja. Itu tuh scene-nya kayak gue tuh ngebayanginnya kayak high school, terus kalian kayak anak-anak bandelnya di sekolah itu dan kayak oke, kita pulang sekolah terus kita ngeband gitu. Gitu gak sih ya kayak yang di gue bayangkan? Pertama bandel enggak? Nggak bandel? Iya. Bohong. Beneran enggak bandel. Kalau saya. Acil juga enggak. Oh, Adit, Fari? Adit Fari juga enggak. Jadi memang bukan yang kayak image anak band urakan itu udah dari awal enggak ada di The Sigit. Bukan The Sigit ya. Pas kita ngeband semasa SMA gitu. Emang pengen main band aja. Alasan kita berteman Acil, Adit, Fari itu emang karena punya kesukaan terhadap satu band yang sama dan pengen nge-cover atau apapun itu, bukan yang tertarik akan dunia gemerlapnya anak band gitu. Sama sekali nggak ada. Ya seingat saya sih, bawain Stone Roses yuk gitu. Ya udah, mainin Stone Roses aja sepanjang bulan, mainin Stone Roses. Ada panggung daftar. Bawain ini, bawain tuh. Mainnya di pensiun bukan? Pensi ya SMA sendiri. Pensi SMA sendiri. Oke. Berarti dulu band-band yang didengarkan selain Stone Roses dan kayak setiap bulan kalian ngulik itu energi pada saat itu seperti apa, Mas? Energinya sih sama seperti anak SMA pada umumnya ketika bermain aja kayaknya. Kalau orang yang suka bola ya seharian bermain bola sampai lupa waktu misalnya. Ya itu pun yang terjadi, kita seharian nongkrong di studio atau di waktu itu di rumah Adit ya. Di rumah Adit ada equipment drum, ampli, gitar dan segala macam. Ya kita nongkrong sampai jam 8 malam. Sampai diteleponin orang tua, ayo pulang. Energi anak remaja yang dituangkannya mungkin bukan kegiatan olahraga maupun kegiatan gangsteran. Ini kegiatan yang emang duduk, gonjreng, nyanyi, teriak-teriak, dengerin lagu. Itu yang kita habiskan semasa SMA bersama. Tapi kenapa nggak memilih jadi gangster atau geng itu, Mas? Maksudnya kan ada pilihannya kan kalian. Pilihannya. Kebayang juga ya, Rekti tiba-tiba. Ayo guys, kita kesana. Serang. Ayo, udah lama nih gue kagak dibacok nih gitu. Maksud gue Kayak gitu kan. Ya. ada pilihan untuk jadi bandel atau pilihan untuk lebih mungkin itu adrenalin yang lain juga ya di musik. Tapi kayak kenapa pilihannya musik? Misalnya bukan bergabung menjadi geng yang kayaknya tuh keren gak sih pada saat itu? Saya nggak tahu keren atau enggak di halayak pada saat itu tahun 90 akhir 99 2000 apakah menjadi anak geng motor itu keren atau enggak saya nggak tahu, tapi buat saya sama sekali nggak keren. Maksudnya mau mencari adrenalin ada skateboard, mau mencari Balapan ada Vespa. Apa hubungannya? Sorry. Lanjut Pak. Vespa ya. Maksudnya ada kalau saya pribadi nggak tertarik otomotif dari kecil, sehingga kalau mendalami sesuatu ya emang harus suka dulu. Kalau nggak suka motor ngapain gabung geng motor gitu kan. Iya. Dari dulu sukanya band, dari kecil dengerinnya ya Beatles dan segala macam. Kegiatan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah nyari temen yang suka juga dengan band yang saya suka. Kalau misalnya berliburan bersama keluarga,
pasti akan mencari, ya sebutlah ke mall, ya pengennya ke toko kaset, toko CD gitu, bukan ke apa ya toko mainan. Ya udah nggak mainan juga ya SMA ya. Iya. Ya seperti itulah, Iya, jadinya iya, kayak iya. emang ketertarikan saya yang menurut saya keren pada saat itu adalah yang urusannya sama musik dan ya skateboard. Menurut saya kalau misalnya di bidang apapun sisi gelapnya ada. Nah, misalnya di dunia musik pun sisi gelapnya ada. Di skateboard pun ada. Bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu. Tapi untungnya saya terlalu sibuk dengan apresiasi terhadap musiknya. Andai kata saya suka otomotif pun saya akan sibuk dengan otomotifnya. Nggak nongkrong-nongkrong dan Nggak bacok. ya konvoi-konvoian. Saya nggak akan menjadi anak motor yang seperti itu. Saya mungkin akan buka bengkel gitu. Sepertinya ya. Terus bagaimana band yang tadinya diawali dari anak-anak yang berkumpul saja jadi The Sigit? Transformasinya itu, jadi semasa SMA itu belum The Sigit. Nama bandnya juga The Cinnamon. The Cinnamon. Cinnamon diambil dari lagu Sally Cinnamonnya Stone Roses. Oke. Dan kita Tapi karena cover. udah ada kan? The Iya. Cinnamon. Belum ada, The Cinnamon adanya tahun 2000 iya, sekian. Oh, jadi lo duluan. Ya. Setelahnya. Dan bukan pakai D, Oke. pakai THE. Ah. Dan kita juga anak SMA lah ya dibandingkan dengan D Cinnamon itu yang itu kan musisi profesional. Ya semasa SMA itu ya cover band lah, sebut cover band yang bermuara kepada musik-musik Britpop dan pre-Britpop, termasuk punk rock seperti The Clash dan lain-lain. Kemudian kita kuliah, mulailah saya datang dengan saya pengen nyobain lagu sendiri dong dan lain-lain. Nah, transformasi itu terjadi ketika membawakannya tuh bukan lagi lagu orang. Ada satu demi satu. Dulu ada satu yang nyanyi bukan saya dulu. Oh, Ada namanya Kibong, teman SMA juga. Dia yang nyanyi. Ketika mencoba membuat lagu, ya dia bukan cabut lah ya, maksudnya jarang ngumpul lagi dan sibuk dengan kuliah. Sehingga yang bersisa tuh saya, Acil dan Fari. Iya. Sebelum ada Adit pun ada satu pemain bass, Oke. teman saya dan teman Acil Fari di Aristek Unpar yang bermain bass dan gitar. Tapi pada akhirnya yang bergabung Adit dan menjadi The Sigit ketika kita berempat, Ya. yang anggotanya Adit, Acil, Fari dan Reti, yang bisa bertahan mau berpikir keras bersama untuk menyelesaikan sebuah ide lagu. Mau bertanya, tapi pada saat itu apa yang ngebuat kayak oke, ini nggak bisa cover-coveran terus nih, kayak kita harus mengeluarkan sesuatu, lo harus mengeluarkan karya dalam wadah The Sigit ini. Mungkin kalau keinginan untuk membuat lagu tuh udah ada semenjak SMA dengan The Cinnamon itu, tapi ya kasarnya ini ada ide untuk main riffnya begini, tidak berkembang gitu. Bahkan semenjak SMP sih. Jadi saya kalau semasa SMP tuh saya ngebandnya bersama, kalau tahu band Nine Ball, nggak tahu ya. Pokoknya ada teman-teman SMA, saya ngeband bersama teman SMA yang pada akhirnya jadi pemain band juga. Mereka tuh tidak merespon ide dan berusaha menyelesaikan ide itu bersama. Penasaran itu sudah ada sejak SMP. Masa sih nggak bisa bikin lagu gitu? Pengen bikin lagu. Cuman anak SMP mungkin nggak banyak yang bisa punya kemampuan untuk menyelesaikan satu komposisi. Tapi penasaran itu terus bertahan sampai saya kuliah dan dijawab setelah 3 orang lain ikut mengiyakan dan duduk bersama dan bertahan untuk menyelesaikan itu. Oke. Soul Sister berarti pertama. Enggak, pertama tuh di ISK Opinion kalau nggak salah. Oh iya. Yang catat. Ya, catatan akhir sekolah, jadi soundtracknya catatan akhir sekolah. Tapi di era itu juga katanya kalian berawal dari garasi rumahnya Adit, ya itu yang saya bilang, nongkrongnya di garasi rumahnya Adit yang ada drum, ada ampli dan katanya kalian suka mengundang orang-orang juga untuk menyaksikan kalian menonton. Ya nggak sih? ya teman-teman. Iya nggak ya? Nggak tahu. Kita belum kenal ya. Wah,
Masa Ya, nggak tahu teman-teman sih aja bahkan? sih kayaknya teman-teman. Ini lo Mas Absar? Hah? Bener nggak? Benar nggak sih Pak? Pada waktu itu belum kenal, Iya. bahkan mungkin saya memang belum kepikiran untuk bermain musik Hmm. itu, karena emang pada waktu itu ya jadinya jauh sih dari konteks itu ya. Cuman kayak kalau saya emang kesenangan saya kan kayak tadi misalnya Rekti bilang kalau emang senang di otomotif, emang pasti nguliknya tuh di bagian otomotifnya aja. Ya saya skateboard pada waktu itu gitu, emang apapun pasti tentang skateboard. Yang lain nggak akan saya apa ya, warok kalau bahasa Iya, Sundanya ya gitu. iya. Itu sih. Tapi mungkin lanjut ke Mas Agan kali ya. Skateboard, musik. Berarti kalau misal awal hobi kayak Mas Agan adalah musik juga. Dia kagak ada dia. Vespa. Duduk santai nonton TV itu udah. Iya, Gue. Itulah Mas Agan. Udah itu. Tapi enggak sih, bahkan beneran. Apa sih kalau ditanya Apa tuh? Pak Agan tuh apa? Lu kenapa jadi ikut-ikutan? Saya bantuin si mbaknya. Enggak sih, tapi emang cita-cita gue tuh Saya- pengen jadi atlet basket, Bre. Oh iya benar-benar Heeh. cerita. Dulu. Memang Oh. semua hancur karena gue terpapar namanya rokok. Ah, Jadi ya gue dulu masuk ke tim junior salah satu tim basket di Jakarta lah. Udah oke lah. Gitu. Sampai wah nikotin nih. Udah. Udah sih. Jadi Udah. nggak bisa slam dunk lagi. Nggak bisa lagi. Kayak Jadi nikotin membuat loncatanmu pendek. pendek. Tapi ya gitu sih. tapi sampai waktu itu bahkan. Enggak lah. Anak SMP. Oh iya benar juga. Oke. Tapi balik lagi ke era tadi yang garasi rumah lu nggak inget scene itu, Mas Rekti? Kalau garasi rumahnya Adit itu kayaknya terakhir itu udah di tahun 2000 pas ketika anak-anak udah mulai kuliah gitu. Ya maksudnya udah terakhir tuh di situ karena apa ya kalau nggak salah tuh kalau mengundang siapa yang nonton itu kayaknya teman-teman SMA aja yang datang. Bensi Rekti, Bensi Adit, gitu. Ke latihan nonton, jadi bahasa Sunda. Sepertinya kayak gitu. Iya. Yang pernah terjadi mungkin yang dimaksud adalah ketika kita udah beresin lagu, kita atau enggak sempat rilis sesuatu gitu, rilis sesuatu dalam bentuk Self-titled. kaset, ya EP. Akhirnya kita bikin gig sendiri di rumah Adit, ngundang orang, ngirim pakai postcard undangannya. Jadi kayak dulu kan Yahoo Messenger dan Yahoo email group gitu ya. Nah buka undangan RSVP lewat Yahoo. Siapa yang mau nonton kita kirim alamatnya, gitu. Alamat rumah kamu. Gitu. Akhirnya kita bikin cetak postcard, kemudian ya udah tempelin semua alamatnya, kirim di postcard itu nanti ada map gitu. Akhirnya yang bisa Seru-seru. yang bisa baca map, yang bisa nonton pada waktu itu. Ternyata ada orang yang nggak bisa baca map. Jadi nggak nonton gara-gara Ada beberapa yang saya nggak ini kemana Kang gitu kayak ya bukan WhatsApp, bukan di sosial media, itu email beberapa hari setelahnya ada Kang saya nggak nemu rumahnya di mana katanya. astaga. Iya, tapi bisa juga ya emang era itu. Tapi dipikir-pikir era itu gimana cara kalian mengundang seseorang selain lewat situ ya? Iya, Poster acara? nggak ya poster acara bisa aja. Bisa Bisa tempel-tempel, tapi tapi di mana gitu kan kalau zaman dulu. judulnya tuh pengennya secret gitu. Oh. Kayak secret tapi nggak secret amat karena alamatnya ya dikasih tahu ini Iya, mapnya iya, gitu. iya. Cuman ya itu tadi ternyata ada yang bisa, orang yang nggak bisa baca map ya. Ada orang yang nggak tahu bedanya kanan kiri ya. Ada driver Gojek yang nggak bisa baca map ternyata gitu. Tapi yang gue penasaran impresi mungkin Mas Agan sama Mas Absar dulu pertama kali terpapar sama The Sigit. Ingat nggak momen-momen? Kayak penyakit. Pertamanya gatal-gatal. Susah tidur, Meriah. meriah. Tapi enggak sih, kalau buat gua mungkin ya vokalis gua itu tuh teman sebangkunya Rekti dulu Oh iya, Bandung. Bandung. di Bandung. Wisnu Dari Mangki nih ya. dari Mak gitu milioner ya kan. Ya dia duluan kenal
dia yang ngasih tahu sih kayak oh ini temen gue bikin band ini nih gitu. Oh, oke. Biasa aja nih. Ya maksudnya. Oke, ya kan? benar. Iya, kayak kan nggak kenal Ini lah. berarti album Visible. Cas tuh. Sebelum Visible ya. Tidak ya catatan akhir nasional lagi. Sekolah. Itu Chan ya. Iya, terus Biasa aja. ya maksudnya udah belum kenal gitu sampai akhirnya pas mereka ngeluarin Hertz Dyslexia, Monkey tuh jadi openernya. Jadi ya udah ya biasa say hi aja. Setelah itu ya memang deketnya waktu itu sama Adit kalau semuanya lah gitu kayak gitu. Saya ngobrol sama Adit gitu-gitu. Waktu Monkey rekaman di Massive Studio Bandung juga Adit nyamper gitu lah. Enggak, gue juga ada di situ. Emang ada? Ada. Gak ada. Waduh, Lu yang nggak kenal sama gue. Kan kenalan tapi kan, ya kan. Ya, baik. Maaf, oke. Bromance gini. Ya, abis itu udah selang berapa puluh tahun sampai akhirnya gua itu lagi-lagi Adit ngajakin gua. Waktu itu gua sekolah audio sempat lama sekolah audio, balik ke Jakarta, Adit hubungin gua kan mau nggak kerja sama Sigit, megang Sigit. Ya udah ayo. Sound. Sound engineer. Ya udah, itu berlangsung sampai 10 tahun lah. Gua akhirnya. Iya, 10 tahun. 10 tahunan lah, 10 Jadi tahun. sound engineer. Iya. The Sigit ribet nggak Mas? Banget. Iya. Wah. Makanya gue ubanan. Gara-gara The Sigit. Iya. Mas Fari kan juga ubanan. Iya. Gara-gara The Sigit. Gak Sigit Iya. semuanya. Gara-gara di sini Ya. semua. Tapi itulah maksud gue kayak ya mulai terpapar banget dengan musik Sigit menurut gue ya 11 tahun lalu semenjak gue benar-benar megang full productionnya mereka gitu di belakang layar ya maksud gue. Ya itu mulai intens dengerin lagunya tuh seperti apa sih sebetulnya. Ternyata enak. Ya, enak lah nih. Gue suka banget tuh yang itu tuh. Yang mana tuh? Yang itu. Kuncinya dari B. Oke. Ya pokoknya itu sih. Tapi enggak, gue masih penasaran sama sound engineer-nya itu. Maksudnya seberapa sulit? Maksudnya gue juga nggak ngerti secara teknis sih. Cuman kan kayak untuk band kayak The Sigit kayak gimana sih? Sesulit apa? Tantangannya itu cuma satu. Bandnya tuh harus terdengar organik. Kalau lu berharap The Sigit itu menjadi band yang selalu tight, selalu on grid, selalu apa, ya mungkin lu salah band. Tapi menurut gue itu tantangannya di depan gitu, di Evo, di front of house gitu. Gimana ya caranya memproses suara yang dihasilkan yang organik ini, diproses demikian rupa tapi tetap terdengar organik. Itu aja. Jadi kayak, dan semuanya kan bermain gitu, dinamikanya tuh di lagu pertama, bitter, apa itu tuh semua tuh begini. Jadi kayak semua tuh gerak juga. Oke, lu gerak, gue juga sama nih gitu. Itu sih menurut gue yang kenapa gue betah 10 tahun ya. Jadi kayak tiap panggung, tiap tahun, tiap ngobrol sama anak ini gitu kayak selalu ada, kalau kayak gini gimana, bisa gini nggak ya, bisa ini nggak ya, menurut tuh gimana. Si diskusi itu sih yang emang gue seneng. Jadi ya gitulah. Tingkat kesulitannya dibandingin yang lain menurut gue sih ya beda ya. Tapi gue nggak ngomongin tingkat kesulitan, mungkin tantangannya lebih apa ya, gue sih lebih tertantang untuk megang Sigit selama 10 tahun. Jadi lu nggak bakal tahu apa yang akan mereka lakuin di panggung. Jadi kayak gitu. Kayak binatang buas. Nah itu Dan binatang buas ini tertranslate dengan Mas Agan. Mudah-mudahan ya itu Udah dia. di Mas Rekti? Nggak tahu sih. Nggak tahu kan lagi main, nggak bisa Iya ada. juga Iya. sih. Tapi kan 10 tahun 10 tahun. Iya. monitor. Ya itu, ada band yang pengen saya tonton seumur hidup, nggak pernah nonton. The Sigit. Maksudnya bagus nggak sih The Sigit teh gitu. Nah itu dia. Nggak akan bisa tahu gitu, nggak bisa memastikan sebagai seorang manusia memastikan bahwa saya bisa bilang The Sigit bagus tuh nggak bisa gitu.
Kan ada di internet YouTube. Tapi Nah itu kadang nggak representatif Iya. karena Oke. audio itu bisa di apa sih namanya nih? Iya iya Ya. iya. Ya di mix dan lain-lain. Mixnya cocok apa enggak sama yang saya mau atau enggak. Nah dengan adanya Agan, yaitu tadi diskusi yang berjalan itu, setidaknya pertanyaan Desigit teh bagus apa enggak bisa dipercayakan ke Agan selama 10 tahun itu Ya, gitu. ya. Karena diskusi yang terjadi menjadi semacam ya gue pengennya gini Gan, ya dan dia mengiyakan bahwa oke, kalau itu kemaluan lu. Oh iya. maaf ya. Saya Maaf. banyak mendengar jokes Bandung Iya. nih, seperti Saya dengar oh benar juga ya. Oke. Lanjut Pak. Oke. Iya. ya. Silakan. Dan dia mau mencoba gitu. Sampai saya lupa nih mau ngomong apa. Kembali. Sebelum-sebelumnya dengan beberapa engineer atau audio engineer, saya sering mendapati jawaban yang oh lo salah, harusnya begini gitu. Seperti yang akan bilang yang dia bilang kalau mengharapkan Desigit harus on grid, harus ini, harus itu, harus by the book, itu yang menjadi pertanyaan dan apa ya, bukan keresahan sih, kayak sesuatu yang pengen saya bilang, emang harus gitu ya gitu. Ini gitarnya kok soundnya gini gitu ya. Kayak ada konsensus, seolah-olah ada konsensus bahwa semua engineer bilang gitar yang bagus tuh soundnya begini. Sedangkan kita punya standarisasi sound gitar yang begini dan ini yang harus dikejar. Iya, iya. Nah komunikasi itu tuh tidak pernah, jarang sekali tersampaikan ke orang yang Iya. beraudio, baru merasakan itu dengan Agan. Keren. Yes, nggak biasa aja sih. Jangan digituin. Oke. Tapi tadi belum dijawab sama Mas Absar, terpapar Desigit mungkin pertama kali inget nggak Mas? Kayak mungkin ada lagu yang didengarkan di jalan. Kalau saya sih kebetulan hampir sama sih, kayak dulu kan emang dari Sumatera kan, Padang. Terus singkat cerita emang pindah ke Bandung, dan pada waktu itu teman satu kosan ini memang kebetulan set selalu muter lagu Sigit di setiap pagi. Terus akhirnya nanya kan kayak, ini band apa ya gitu. Wah lu kalau emang kuliah di Bandung ya dengernya tuh band gini katanya gitu. Apa namanya, The Sigit. Oh oke, taunya di situ aja. Enak nggak? Saya menikmati sih ya. Cuman pada waktu itu emang lagi-lagi karena emang saya kepalanya itu di skateboard, Iya, iya. musik ini hanya media tambahan aja gitu. Itu sih. Dan entah kenapa bisa ketemu Rekti karena skateboard. Iya. Awalnya juga di itu apa sih Mas namanya Mas? Skatepark. Skatepark. Ya. Kenapa harus gini ya? Mau nanya gue juga kan, kenapa gini ya? Bisa gini? Mini rem Pak Atau Gan. gini? Mini rem. Ya dong. Skatepark. Ah. Pertemuan Iya pertama ketemu di mini rem. mini rem. Iya. Mini remnya jalan di Hobis, jalan Tirtayasa turun di Bandung lah. Ya dia lagi nongkrong. Nah itu pertanyaan saya Pak, kenapa pada waktu itu kalau seingat saya kamu tiba-tiba nyamperin Pak? Apa alasannya? Kalau saya nyamperin saya nggak ingat. Wah sombong nih. Enggak, Kalau ini beneran Pak, beneran nggak bohong. Kalau saya itu ya, kalau saya itu kalau ketemu orang ya menganggap orang itu ada aja gitu. Ngerti gak sih? Bukan yang kalau nggak kenal, kan ada orang yang kalau nggak kenal nggak mau bersosialisasi. Kalau saya kalau ketemu ada orang, matanya ketemu, ya minimal senyum. Kalau misalnya dia melontarkan kata ya saya jawab. Kalau saya pengen lontarin yang membuka pembicaraan ya bicara gitu. Jadi kalau Sealami. itu pertama kali ke Mas Absar nyamperin? Nyamperin Dia terus nyamperin kayak, mungkin ya kan biasanya kita ngantri kalau Oh, di iya, Rems tuh benar. nih, ngantri giliran siapa yang main, nah dia gagal ya nanti gantian. Sambil nunggu giliran ya udah ngobrol aja. Coba dong, coba kayak gimana ya gitu, kayak biar kita semua tahu nih. Kita pengen tahu nih. Nah, kayak pada itu tuh malu saya Pak. Iya, tapi gini kan. Coba dong. Kayak halo. Halo. Oh, Absar, oke. Iya. Terus mainnya bagus gitu. Iya. Pasti saya ajak ngobrol lagi. Oh, tapi mau tanya, berarti Mas Absar tahu itu Mas Rekti? Belum pada waktu itu. Oh,
Oh, jadi nggak deg-degan? Iya nggak tahu, terus tiba-tiba anak nggak tahu Pak waktu itu Pak, beneran Iya, nggak tahu. Nggak terkenal berarti? emang kurang terkenal. Iya nggak sih? Nggak, karena interest saya sama Iya. tentang band kali ya, sama siapa yang mainin gitarnya, drumnya tidak Iya. segitunya gitu. Jadinya yang kayak pas beres main rektinya udah cabut, oh itu tadi tuh vokalisnya The Sigit. Oh iya ya, gitu aja gitu. Tapi besoknya tuh jadi rekti waktu itu kalau seingat saya emang baru beresin rekamannya The Turn tuh di 2011 apa 12 ya, lupa. 12. 12 ya. Terus akhirnya kayak jadinya karena emang kalau main mini ramps itu kayak obstacle, kayak setengah lingkaran. Jadinya emang pasti untuk ngobrol tuh lebih bisa sering karena emang nunggu giliran kan. Oke. Jadi ngobrol lagi. Kamu di sini ngapain? Tinggal di mana? Ngekos? Gitu. Oh, saya jualan, Pak. Mau apa? Saya jawab itu waktu itu kan. Kopi. Oh, kos. Saya main dong ke kosannya, ayo sambil ngobrol. Terus akhirnya Yang ngajakin Mas saya Aksa. akhirnya kayak, Pak, saya kebetulan emang mau bikin video skate, mau nanya dong referensi musik-musik yang cocok dengan ini tuh gimana. Sesimpel itu ngobrol musik. Oke. Tapi mau penasaran aja yang lebih jago Mas Absar Iya, apa dialah. Mas? Inilah. Inilah. Yang itu, Mbak. Sebenarnya dia lebih jago sih. Mas Cuman kan kena lumayan- nikotin. Wah, Dulu sponsornya apa aja, Pak kan? Baygon. Boleh nggak sih? Maaf ya. Tuh, obat. Tapi emang karena dia udah disponsorin kan. Iya. Kayak, ya kan? Ya, tapi kayaknya enggak, udah enggak ya, Bro? Masih nggak sih? Masih ada. Masih ada. Ketika kalian akhirnya masuk ke band ini, apakah impresi kalian terhadap band ini jadi berubah atau seperti apa? Impresi dalam hal apa nih? Musik dan mungkin attitude? Kalau musik, karena waktu itu pas kita masuk itu memang lagi itu ya, boleh ya, mulai harus bikin materi baru, ya nggak sih? Ya. Itu ya pasti berubah lah. Kayak ini movesnya mau seperti apa, kayak simanya mau seperti apa, ya kan? Kayak gitu. Sima, maksudnya apa tuh, jelasin deh. Misalnya, Coba, Mas Alfi. kenapa sih masih enggak kayaknya enggak. Enggak ya? Ya Kayak maksudnya kita mau membuat karya seperti apa nih? Ya. Vibe seperti apa, moodnya seperti apalah gitu, moodnya gimana, itu kan baru lah buat gue pribadi sih, dibandingin sama Gitu Billionaire. Maksud gue itu tuh udah poin A dan poin Z gitu. Jadi emang berlawanan. Soalnya impresinya denger demo-demonya gitu, sempat mikir juga, anjing susah amat bikin lagu. Tapi menarik sih kalau buat saya tuh mungkin nambahin dari Agan konteksnya, misalnya berkolaborasi dengan format yang baru untuk berkreatif musik di The Sigit dengan yang sekarang, kayak misalnya di konteksnya The Turn yang saya pelajarin tuh, yang saya tangkap ya, kayak The Sigit tuh emang yang kayak bong headbanging gitu. Ternyata sebenarnya bapak-bapak ini tuh udah nggak di area situ lagi gitu, kayak lebih gimana ya, lebih bernyanyi. Ternyata The Sigit tuh bisa groove juga ya, mungkin kayak di materi-materi baru ini bisa lebih luas gitu, kompleks, yang tiba-tiba ke arah sini, tiba-tiba gelap, tiba-tiba happy gitu. Jadinya Mungkin di ini ya kali ya, mereka juga nggak ngasih batasan buat Nggak ada kita batasan untuk ya. kayak lu bassnya harus gini ya, gitar harus gini, nggak gitu. Jadi kayak ini demonya, terserah lu mau ngapain. ya. Dan saya tuh emang happy banget kalau untuk berkreatif, membuat lagu tuh memang senangnya begitu. Entah kenapa cocok banget juga dengan formula itu gitu, kayak cobain. Kalau emang kepikiran gitu, jangan bilang enggak, cobain dulu. Mungkin ada satu konteks kayak workshopin satu lagu baru di Sigit, kayak kita tuh mencoba beresin lagu yang sebenarnya itu udah beres. Terus ngabisin 1 minggu, akhirnya balik lagi ke lagu yang format yang pertama. Tapi akhirnya itu terjawab. Karena itu udah dicobain. Daripada nyangkut, kayak ada ini kan, kalau saya tuh jadi ada menduga-duga, ya padahal mah itu bagus. Sebenarnya Kalian aja nggak mau kata-kata kayak ini. Coba. Iya. Kan gue bilang. Kan gue bilang kayak gitu. Jadi berarti The Sigit cukup demokratis.
Ya, bisa demokratis. enggak. Iya. Musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan Ya, mufakat, kalau Pancasilais. Nah, itu. Lu serius? Serius? Iya. Demokrasi itu buatan Amerika. Oh gila. Dan ingat gak Pak kan? Tiap kita workshopan satu materi itu di hari keempat pasti semuanya pada migran. Di hari keempat. Tumbang lah pokoknya, tumbang. Entah apapun penyakitnya ya. Kayak wah ya, balik aja kali. Atau ngobrol aja yuk gitu. Kayaknya emang butuh itu sih. Nah, tapi dengan formasi yang baru ini, mungkin dari Mas Rektinya, gimana lo melihat formasi ini? Dan tadi kan udah diceritain dari POV yang baru gitu. Kalau misalnya dari yang lama, seperti apa warna ini? Kalau dulu memang mayoritas saya sama Fari yang bikin lagu, sehingga kayak yang pusing untuk berkomposisi itu berdua. Ya. Kalau sekarang berpusing komposisinya berlima. Lebih enakan? Enak. Sebenarnya bukan enak nggak enak, tapi lebih sebagai seorang manusia saya nggak yakin pilihan saya itu selalu benar. Pilihan dua orang juga belum tentu keputusan yang diambil secara kreatif atau artistik itu tuh sah kalau misalnya semakin banyak yang mengamini. Ketika sebuah karya yang mengamininya banyak, ya itu mau udah bagus saja. Tapi prosesnya jadi lebih panjang dong Mas? Selalu. Kalau buat saya berkreasi dan membuat sesuatu itu tidak terkekang oleh waktu dan kuantitas gitu. Kalau mau mengejar sesuatu yang memang mau bagus, ya singkatnya ginilah, mau bikin yang bagus emang susah, ya lama mau wajar aja. Tapi kalau misalnya lama terus ternyata jelek juga bisa aja gitu. Cuman yang pasti kalau misalnya yang dikejarnya cepat, untuk diri saya udah pasti jelek. Itu aja, itu yang saya yakini. Makanya setiap album 2006, 2009, 2013 dan sampai sekarang belum ada album lagi yang dirilis. Iya, karena dari 2013 sampai hari ini apa yang saya buat jelek. 2013 sampai 2024 ini, ya 2023 lah ya. 23. Ya, 2023 kan dia gabung. Dia juga gabung sebagai anggota yang udah valid sah. Ya 10 tahun itu kan proses kreasinya saya dan Fari doang gitu. Yang manusia yang penuh ragu. Sehingga proses bagus enggak jelek 10 tahun begitu ya terus. Nah 1 tahun belakangan ini bagus nggak ya? Bagus. Oke. Ini bagus nggak ya? Jelek. Oke, mikir lagi. Jadi prosesnya lebih cepat setahun belakangan ini daripada 10 tahun belakangan. Karena tadi kayak yang pas off cam kita obrolin, setiap tahun nih misalnya di segi interview tuh iya akan rilis tahun ini, tapi ternyata tidak rilis. Gitu kan, maksudnya kayak berarti itu udah merasa dibohongi ya. Tapi ya itu tahun ini kita nggak nyebut angka, kita nyebutnya ini. Iya. Ngomong tahun ini di 2023 dengan tahun ini di 2024, saya nggak bohong. Enggak. Ya konsepnya tahun ini kan tahun ini. Tahunnya relatif aja beda. Itu tuh kata-kata ini itu relatif terhadap ruang waktunya gitu. Kalau saya bilang angka, tapi kan ada waktu yang kita sepakati bersama bahwa ini adalah tahun ini adalah tahun 2024 Mas Rekti. Iya. Maaf Pak. Secepatnya dirilis. Secepatnya. Tapi ya jangan ada keraguan lagi, oke? Oke. Siap. Cek. Tapi gue masih penasaran soalnya Mas Rekti. Maksudnya gini, gue penasaran juga. Ada nggak rasa ketika misalnya band lain sudah mengeluarkan album atau mengeluarkan rilisan lain dan The Sigit belum? Ada apanya? Rasa kayak ego, gitu ya? kepengen atau kayak iri atau ketika kalian bosan membawakan lagu yang sama di atas panggung? Ya, kalau itu ada 2 poinnya berarti ya. Iya, bosan membawakan hal-hal yang sama ada, tapi untuk hal itu selalu ada siasatnya bahwa kita mengarrange ulang biar kita nggak bosan aja. Kemudian kalau misalnya merasa kayak panik, wah band lain udah begini, band lain udah begitu juga ada. Tapi kembali lagi ya menakar diri aja, ya diri saya tuh begini ya gitu.
belum tentu juga kalau misalnya sebutlah satu band Indonesia, nggak usah band Indonesia, misalnya kayak King Gizzard tiap tahun satu album, tiap tahun atau 1 tahun ngeluarin 6 album gitu, mampu nggak? Dan enggak gitu. Melihat band yang lain berhasil begini, berhasil begitu, ya saya mampu atau enggak? Ya enggak, saya fokus ke diri saya dulu aja dulu gitu, kayak ini band nggak akan jalan kalau sayanya begini gitu. Nah ternyata jawabannya datangnya ya setelah mereka berdua ini bilang bahwa yang penting kerjain, dan afirmasi dari anggota bandnya bilang go, ini bagus. Menurut Mas Rekti, karya yang sudah dibuat selama 10 tahun tuh jelek menurut kalian? Kalau saya emang lebih ragu kali ya, kayak ragu gitu. Kalau bilang jelek atau bagus kan relatif ya, selera soalnya. Kalau saya mah udah, buat saya sendiri udah bagus. Cuman konteksnya tuh mungkin ada beberapa part yang memang belum dijahit dan belum pada tempatnya menurut saya gitu. Jadinya saya ada terchallenge untuk sini Pak, saya bantu. Sini Mas Fari, saya bantu biar bisa, ini menurut saya ini bisa diginiin. Mungkin itu kali ya yang bisa terjadi di setahun terakhir gitu. Mentok lah. Iya. Ya mentok, bahasanya mentok. Tapi 10 tahun ini tuh buat diri saya pribadi tuh waktu saya untuk, ya kasarnya sedikit dari 2002 sampai 2013 itu menjadi band karena terbentuk begitu aja. Ya kasarnya gini, kayak suka ngeband, suka musik, bikin band, ternyata bisa jalan loh gitu. Tahu-tahu dari 2013 terus album terakhirnya dapat apresiasi. Ketika mendapatkan posisi yang bisa diapresiasi oleh orang, saya merasa diri saya kok perbekalannya kurang ya. Ya maksudnya secara skill bermain, cara bernyanyi saya juga sebenarnya kayak aku teriak-teriak doang dan lain-lain. Terus banyak hal yang belum saya tahu, belum saya pahami di aspek sebagai seseorang yang bergerak di bidang musik dan audio gitu. Sehingga 2014 sampai 2023 itu banyak hal yang saya kerjakan untuk semacam pembelajaran diri. Ya ini Muner dengan Absar tuh pembelajaran diri banget. Kayak belajar untuk bikin lirik bahasa Indonesia lah. Kayak fail safe-nya. Ya test drive dulu nih gitu. Kalau gue bikin lagu bahasa Indonesia begini nih, orang lain ngelihatnya gimana ya gitu. Terus juga pengen belajar mixing nih gitu. Ya mix aja dulu Muner, less risky daripada mengerjakan itu di Sigit, karena kemauan saya gitu loh. Saya pengen mixing sendiri, saya pengen bikin lirik bahasa Indonesia, mencoba gitu. Tapi kalau misalnya ini gagal, fair nggak ya buat Fari atau Acil atau Adit gitu. Oke. Berarti maksudnya Mas Rekti adalah album The Thorn itu bisa jadi pressure yang besar banget ya sebetulnya untuk Mas Rekti secara personal. Iya, The Thorn dirilis juga karena merasa ini oke deh, pede deh, bagus gitu. Ternyata orang lain dari halayak mengapresiasi dan dibilang, wah album terbaik tahun ini Rolling Stone gitu. Hah? Iya gitu. Emang bener kalian suka musik yang kayak begini gitu loh. Jadinya tuh kasarnya gini lah, kayak seolah-olah ada rasa gini, dari dulu suka musik yang orang lain kayaknya nggak suka deh gitu. Ketika malah disukai. Ketika malah ya kayak seolah-olah gatekeeping genre yang gue suka genre ini, lo nggak ngerti kawan. Ya udah gue ngerti, lo nggak ngerti, seolah-olah gitu. Tapi di titik dimana genre yang gue suka orang lain juga suka, berarti memuaskan orang lain nih sekarang tuh standarisasinya harus naik gitu, ada beban itu. Tapi Mas Rekti suka nggak? Apanya? Album, bukan album The Thorn. Iya suka. Ya maksudnya The Thorn itu kayak udah menumpahkan, pengen ada stonernya, ada progginya, ada psychedelicnya dan lain-lainnya. Yang mana di 2013 bukan musik yang diminati banyak gitu ya. 2013 apa sih yang diminati? Nggak inget. Lantai Merah. Oh iya, Lantai Merah. Cuma lama.
Masa sih? Oh belum ya? Udah lantai hitam itu. Ya kan nggak pernah dibersihin kan? Udah hitam deh. Iya. Tapi gue terbayang. Tadi juga ngomongin soal pressure. Mungkin dari tadi 2006 sampai 2013 selalu lirik lagu bahasa Indonesia. Tadi juga ngomongin soal Munar, mencoba menulis lirik bahasa Indonesia. Di tahun ini menurut lo lirik lagu bahasa Indonesia tuh sebenarnya penting nggak sih untuk dimiliki sebuah band Indonesia? Kalau sampai saat ini sih enggak ya, secara pribadi enggak. Setuju gue. Mas Hafsar? Aduh, pilih siapa ya? Dua-duanya udah saya sih situ. Saya di situ. Nggak boleh gitu. Enggak, emang saya setuju. Oke. Iya, kenapa? Lu yang ditanya, lu yang Gua ditunjuk. enggak. Ya terserah yang mau jawab aja. Gini kan. Ya. Apa ya kalau menurut gue? Dia mah banyak lirik bahasa Indonesia. Iya, maksud gue beda juga sih masyarakatnya. Harusnya udah lebih pinter lah, Mas. Internet udah lebih banyak gitu, lu bisa belajar bahasa Inggris gitu. Meskipun ya bahasa ibu memang selalu lebih baik. Tapi bahasa Inggris pun itu tuh bukan jadi main concernnya. Akan didengerin orang nggak ya lagunya gini soalnya bahasa Inggris. Menurut gue bukan itu. Udah bukan itu. Ya mau bahasanya bahasa India mau apa. Menurut gue kalau emang lagunya udah bagus, bagus aja. Iya, apatse aja gitu kan. Apatse. Nempel mah nempel aja. Apatse. Apatse. Ya udah, maksudnya pinter-pinter lah kita sekarang. Maksudnya pengetahuan, knowledge dan lain-lain tuh beda lah sama zamannya kita SMA ya nggak sih Ti? Iya. Buat info, buat apa gitu-gitu. Skill main gitu, lu bisa dapet ilmu dan informasi itu bener dari mana aja. Iya, pro and con lah. Ya, tapi itu. Tapi ya kalau pertanyaannya itu menurut gua nggak ada masalah sih. Iya, oke. Soalnya kalau bahasa itu kalau diterapkan di musik dimensinya bukan linguistik melulu gitu. Ruang untuk berlirik dan berbahasa tuh tidak sederhana bahasanya mudah dimengerti, kata-katanya relevan. Itu tuh ada dimensi getaran gitu loh. Justru karena musik udah murni getaran. Ngomong satu kata bisa menggetarkan secara berbeda ke orang yang berbeda. Sehingga merancang sebuah lirik itu nggak sesederhana ini kata ini maksudnya begini. Itu pemahaman saya. Jadi nggak semudah bahasanya apa, justru membawakannya, menyanyikannya seperti apa. Iya. Oh tapi Mas, tadi lu sempat bilang gini, semakin banyak menurut lo seni yang hakiki adalah seni yang didengarkan lebih banyak orang. Iya. Bahasa Indonesia memungkinkan orang di Indonesia untuk lebih banyak lagi mendengarkan lagu The Sigit. Kalau misalnya konteksnya itu gimana Mas? Di Indonesia kan. Kalau misalnya The Sigit membawakan lagu Indonesia gitu, maksudnya akan memungkinkan orang Indonesia akan lebih banyak mendengarkan. Memungkinkan seperti itu. Tapi tidak mutlak menurut saya. Tidak mutlak karena ya itu tadi kembali lagi apatse gitu. Kenapa orang apatse masih nempel gitu? Sampai mau ngerti apatse itu apa? Apartemen. Berarti kan bukan permasalahan bahasa Korea atau bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Tapi vibe yang dibawa, getaran yang dibawa oleh si Bruno Mars dan siapa tuh? Rose. Itu sesuai dan orang yang mendengarkan ya tergetarkan oleh nada dan artikulasi apatse itu sehingga atensinya ke sana gitu. Bukan karena bahasanya. Bukan hanya karena bahasanya. Iya sih, menurut gue ya band K-pop itu tuh contoh yang baik sih. Iya. Ya, kayak itu ngomong apa sih? Tapi kenapa tiap kesini tuh lu bisa menuhin satu stadion kita gitu? Iya. Ya itu mungkin bisa kejawab dari situ gitu ya. Bener kata si Rek sih emang language itu bukan barrier lagi sih. Tapi ya hanya musiknya gini ya jadinya tuh ngerelate tuh nggak cuma dari apa yang lu bilang ya maksudnya vibe-nya gimana gitu. Ya kayak Ali gitu kan. Ini Habibie. Habibie itu siapa sih? Iya. Sulit tahu bikin engineer kan. Pak Habibie kan engineer gitu. Seorang
seorang engineer Mas Absan Aeroka. Kenapa? lirik penting nggak untuk berbahasa, kan lu tadi bilang nggak penting juga kan, kenapa? Gak tahu sih ya, kalau emang ditanya begitu, karena emang kalau saya melihat musik, emang saya tuh emang lebih into dan kayak senang dengan melodinya gitu. Tapi pernah ada satu momen yang nanya tentang kayak kamu bikin lirik tuh seperti apa sih Pak gitu. Ada kayak menarik gitu, kayak ada misalnya satu kalimat ini itu tuh bisa diartikan berbeda-beda dari setiap orang yang bacanya. Buat saya tuh wah menarik ya poin itu. Cuman kalau ditanya penting gak penting, buat saya tuh lebih penting bikin si melodinya dulu, si aransemen kalau saya pribadi ditanya gitu. Kalau saya pribadi melihat musik secara kesatuannya utuh, saya itu part yang kesekian untuk segi lirik tersebut gitu. Jadinya mungkin saya juga nggak tahu jawabnya gimana baiknya. Cuman emang lebih concern dengan melodi dan musik instrumennya kalau saya tuh gitu. Tapi menarik kayak bikin lirik tuh bagus loh kalau misalnya kamu bisa bacain liriknya juga, dan saya melakukan itu, seseru itu juga ya gitu. Cuman emang di titik sekarang saya belum di poin kayak bahkan kayak bikin lagu dan lirik pun saya tidak ada menjamah di bagian situ sampai saat sekarang gitu. Kayak udah kalau bikin di Munar liriknya dibikin nama Pak Rekti aja udah. Pokoknya saya pengen nyanyinya gini Pak, gitarnya tuh bunyinya gini gitu. Kalau kayak di Ali Daru yang bikin itu kan gitu. Jadinya ya udah Ru, gue pasti tahu alhamdulillah dijawabnya apa gitu. Sikat Ru gitu. Habibi. Gitu sih gitu. Emang lebih concern di musiknya kalau saya pribadi gitu. Karena mungkin saya personal sih, saya merasa saya dengar lirik, lirik dan melodi, lirik tuh penting bagi saya. Tapi saya penasaran ketika baca liriknya The Sigit itu kan sesuatu yang tidak crystal clear ya. Tapi menurut penulisnya, apa lu merasa itu crystal clear? Enggak. Mencoba membuatnya jadi berlapis-lapis. Ketika pendekatan pengkaryaannya baik musik maupun visual gitu, kadang-kadang artwork album juga dari dulu kan mencoba melibatkan diri gitu ya. Saya menghindari hal yang terlalu harfiah, terlalu apa namanya? Apa kata-katanya nih? To the point. To the point gitu. Karena kayak momen itu ya, sorry Pak, potong, kayak menarik gitu, kayak misalnya Rekti udah bikin lirik nih. Kebetulan emang di lagu aset-aset lagu yang baru gitu. Ini tuh gimana sih Pak? Rekti tuh bisa bilang kayak sebenarnya ini kalimat pertama yang saya tulis ini tuh endingnya. Kan bukan melulu kalimat pertama, bukan melulu itu startnya, kan itu menarik jadinya. Padahal ini endingnya Sar gitu kan. Buat saya tuh wah bisa kepikiran gitu ya. Bahkan misalnya dari segi artwork gitu, ya jangan langsung to the point. Misalnya itu kita mau menyampaikan itu tuh mata, tapi sebenarnya jangan dibikin mata secara langsung gitu, kayak biar orang yang mikirin itu, tapi kita mau menyampaikan bahwa itu mata objeknya gitu kan. Menurut saya tuh menarik gitu loh gitu. Jangan langsung dikasih, biarlah orang menebak dengan versi dan imajinasinya mereka masing-masing gitu. Kenapa begitu Mas? Kenapa harus seperti itu caranya The Sigit? Salah satu ya cara saya setidaknya, karena mungkin Fari enggak. Kalau saya merasanya gini, apa yang ingin disampaikan, kalaupun ada hal yang ingin disampaikan lewat lagu, saya rasa bukan hal yang sederhana untuk disampaikan dengan kata-kata yang to the point. Sama sekali tidak akan mewakili hanya dengan satu kata. Harus kamu alami, baru kamu bisa merasakan apa yang saya rasakan. Nah, cara membuat orang bisa mengalami apa yang saya rasakan, ya musik adalah media yang tepat kalau digunakan dengan tepat. Musik dijadikan sebuah perjalanan experience, adalah cara yang tepat untuk menyampaikan perasaan. Kalau misalnya mau to the point, bikinlah karya tulis deskriptif, kuantitatif, kualitatif. Ini bukan ruangnya kok. Musik bukan ruangnya untuk, bagi saya bukan ruang untuk segamblang itu. Ada 2 lagu yang itu punya kesamaan ya, All the Time, Midnight Mosque. Mosque. Ya, itu lagu yang sama. Tapi di album yang berbeda. Itu kenapa memilih seperti itu?
apakah memang ada kesinambungan antara dua lagu itu? Karena yang satu lagu cinta, Yang satu lagu cinta, yang satu lagu spiritual lah. ya. Spiritual tapi ada sedikit Kemana? apa ya, perasaan kegelapan seseorang lah ya gitu. Prosesnya ya memang lagunya All the Time dulu, tapi selagi mengulik All the Time ada progressive chord yang digubah, mungkin bisa diginiin juga kayak, jadi terbagi dua cabangnya gitu. Tapi yang terekam duluan adalah All the Time, dan liriknya sudah jelas di All the Time, yang mana yang bikin Farid, lalu saya oprek juga liriknya. Nah kalau Midnight Mosque ya 1 tahun setelahnya baru punya Liriknya. kesempatan untuk direkam gitu. Kalau diuliknya ya setelah Visible dirilis dan kita manggung pun pas latihan masih yang versi itu yuk cobain. Tapi kalau liriknya Midnight Mosque Midnight Mosque liriknya memang datang belakangan 2009 2008 ya, pas album. rilisnya 2009, rekamnya 2008. Oke. Jadi sebetulnya lebih karena diuliknya bersamaan ya. Diuliknya bersamaan tapi bercabang, versinya bercabang, tapi yang terwujud duluan All the Time. Di Midnight Mosque ada lirik I wish you were dead that night. Mm. You-nya itu siapa sih? Atau enggak? Pada saat menulis mungkin ada spesifik 1 orang atau 2 orang, Oke. tapi ketika dibaca lagi saat ini ya siapapun kita pasti udah pernah merasakan kebencian segitu hebatnya sampai pengen orang ini mati. Entah saya yang bunuh atau mendoakan, ini sangat buruk makanya saya bilang kegelapan, mengharapkan celaka pada orang tersebut gitu. Tapi dalam hati saya ada perasaan yang bilang ini salah, yang bisa mensimbolkan sesuatu yang salah bisa dibersihkan apa secara spiritual, ya udah makanya bercerita bahwa ini berjalan singkatnya, walaupun kalau mau diceritain panjang dan nggak to the point sama sekali dan mungkin tidak akan sampai. Tapi alur ceritanya adalah ada orang, satu sosok pengen saking bencinya pengen ngebunuh orang tapi berhenti di depan masjid, nggak jadi. Gitu aja ceritanya. Aku mau tanya juga, apakah itu memang juga terjadi di kehidupannya Mas Rekti? Secara Sebetulnya kejadiannya mungkin bukan, enggak, hiperbola sih. Iya. Hiperbola aja semua. Oke. Ya salah satu keindahan berlirik, bercerita itu adalah hiperbolisasi dan exaggeration itu tadi. Menurut kalian lirik-liriknya Mas Rekti apa yang kalian dapatkan? Kalau dari saya pribadi kayak memang tidak tahu ya kalimat atau liriknya tuh yang kayak gimana. Cuman saya selalu amazed dengan dengan proses dan sampai terjadinya lirik-lirik yang dibikin sama Bapak Rekti. Buat saya sih semua liriknya tuh bermakna gitu. Jadinya dia menuliskan sesuatu tentang sebuah lagu itu pasti ada teka-teki di balik situ gitu. Buat saya tuh kayak menarik ya. Mungkin untuk sekarang saya tidak ngulik itu sedalam itu. Saya akan percaya nanti pada masanya juga mungkin saya akan bisa lebih dalam lagi untuk ngulik bagian situ gitu. Cuman kalau ngobrol-ngobrol sesaat aja tuh kayak di situnya aja sih saya udah tertarik untuk wah kalau bisa saya bikin lirik seru juga kali ya. Kayak Gimana dong gue? Hah? Bahasa Padang. Nah, Ambo cio. Di ate bumbu. Sederhana aja. Iya gak? Terus gue tau. Oke Mas. Kalau gue sumpah gue nggak tahu apa yang Rekti nyanyi. Tapi emang itu habit gue. Bahkan di yang satu lagi pun gue juga kayak nggak tahu. Jadi kayak oke, enak kok. Sikat. Tapi ada Pak kan? Apa? Kamu bikin lirik di Mangki deh. Iya. Ada Tapi ya. Golden Sound Oh, nyanyi juga. Nah, kayak gitu aja saya belum sampai di tahapnya Agan kan gitu. Kita dukung ya Mas. Bahasa Padang ya? Ayo bleh. Oke. Iya, Aman iya. nggak? Sedikit bahasa Aman. Padang. Iya. Tapi Agan yang nyanyi. Ini gimana ya? Oke. Kita menuju pertanyaan-pertanyaan terakhir sebelum kita main games. Di lagu terakhir yang dirilis Another Day,
Another Day. Ya. Terus ada lirik Another Day, Another Mindset. Apa itu juga maksud mindsetnya adalah mindsetnya The Sigit kan? Ya, bisa jadi ya seperti yang saya bilang itu, tiap hari berubah. Terakhir, bukan terakhir, maksudnya ke arah mana album The Sigit selanjutnya? Ke arah mana ya? Ke arah. Jadi kalau dari sini ada Blackpink karena Merah. Dengan kepala yang lebih banyak lagi, dengan 5 kepala ini. Iya. Katanya ada lagu 15 menit. Kalau disatuin. wah jangan. Nah, kayak gitu tuh, Pak. Kok tahu sih? Oh, kayak gitu. Kalau diputarnya di vinyl lah. Kalau di Spotify ya dicacah aja kan jadinya 15. Ada 2 lagu kok. Jadi belum bisa. arahnya adalah sebuah album yang mungkin yang biasa dengerin di Sigit, yang udah ngikutin di Sigit dari album pertama sampai sekarang, ya sebuah album yang nggak sama dengan album sebelumnya. Itu yang bisa dipastikan. Yang sama dari The Sigit adalah perubahan. Iya. Bagus juga tuh. Bagus. Kalau Agak lama mikir tadi tuh. Iya. Pokoknya Tetap nggak ngerti. mungkin ini Ti ya kayak ini pencapaian nggak ngeluarin apa-apa selama 11 tahun tuh hibernasinya tuh puncaknya ini kali ya. Ini first step. Ya, Ya nggak sih? ya pokoknya 10 tahun ini bukannya nggak ngapa-ngapain Iya. ya, Iya, gitu. iya. Nggak rilis apapun Ya maaf ya sekolah dulu, Iya. maaf ya belajar dulu, gitu. Karena perubahan Adalah keniscayaan. sesuatu yang keniscayaan. Oke. Kedikdaya. Sesuatu kedikdaya. Aduh, ini jadi tagline. Oke. Ditunggu Terima kasih, ditunggu tahun terus. ininya. Amin. Tahun ini ya. Tahun ini. Tahun ini Karena di kolom komentar itu banyak banget yang nanyain soal album baru. Mungkin kalian juga, gue nggak tahu sih. Kalian capek nggak sih ditanya album baru kapan? Jujur. Kemarin tuh gue, Siapa? pas gue bantuin Ali. Hah? Habis beres, gitu. Mas Agan, maaf banget nih ganggu gitu. Kalau gitu ngeluarin album jadi nggak sih? Wah, lu sabar. Sumpah gue. Ya, Iya. ya, ya makasih udah ditunggu, tapi yang pasti yang bikin ketunda-tunda ini bukan karena hal lain selain pengennya sebagus mungkin gitu. Ketika ada yang tertunda berarti ya niscaya itu belum bagus gitu. Satu kos buat Bandung makin macet. Warga Bandung sudah lupa untuk menghormati tanahnya sendiri. Tomat.